فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih mengenai daripada hadis sahih, kemudian juga hadis barakallahu fikum hasan, yang mana hadis hasan itu tidak jauh beda pengertiannya dengan hadis yang sahih. Adapun hadis sahih perbedakan dengan hadis hasan adalah mengenai apa kemarin? Ad-dabt. Paham ya? Kecermatan dan ketelitian serta masalah hafalannya. Paham itu ya? Kalau yang hadis sahih itu adalah apa? Tamud dabt. Ayyakun rawi mausufan bid-dabt at-tam. Paham itu ya? Adapun hadis hasan ayyakun rawi mausufan bi apa? Bid-dabt al-khafif. Paham ya? Dabtan khafifan. Dengan apa? Memiliki sifat dabt yang ringan atau di bawah daripada dabtnya yang sempurna tadi, yang sahih tadi. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang kita memasuki hadis yang dhaif. Paham ya? Jadi syarat-syarat hadis sahih dengan syarat-syarat hadis hasan itu sama enggak? Aslinya kalau total ada yang sama enggak? Ada yang sama, semuanya sama kecuali satu tok, masalah ad-dabt. Paham ya? Ayyakuna barakallahu ayyakuna sanadu muttasilan pertama. Ittisalus sanad pertama ya kan? Ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Kemudian yang berikutnya ayyakuna rawi mausufan bid-dabt at-tam. Itu yang apa? Yang sahih. Paham ya? Kemudian ayyakuna al-hadits khaliyan min asy-syudzuz. Kemudian ayyakuna al-hadits khaliyan min al-illah al-qadhihah. Lima itu. Itu yang hadis apa? Hadis yang sahih. Hadis yang hasan bagaimana? Sama. Cuman bedanya masalah ad-dabt. Ayyakuna rawi mausufan bil adalah, ayyakuna as-sanad muttasilan, ayyakuna ar-rawi mausufan bid-dabt al-khafif, dabtan khafifan, dabtan khafifan. Paham itu ya? Kemudian ayyakuna as-sanad khaliyan min asy-syudzuz, ayyakuna as-sanad khaliyan min al-illah al-qadhihah. Paham soal itu ya? Itu syarat daripada hadis hasan. Barakallahu fikum. Jadi nanti barakallahu fikum akan beliau sebutkan rincian-rincian yang mungkin selama ini kita sempat tersamarkan. Apa sih bedanya hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, sahih li dzatihi? Itu pada asalnya mudah. Sahih li dzatihi itu ya zat sanadnya sahih itu mudah. Adapun sahih li ghairihi itu sama dengan hasan apa? Hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi datang dalam berbagai macam riwayat hasan li dzatihi dikumpulkan di majmu' turuqih langsung menaik menjadi apa? Sahih li ghairihi. Paham itu ya? Kemudian hasan li ghairihi itu bagaimana? Hasan li ghairihi itu aslinya adalah dhaif yang munjabir. Dhaif yang masih ringan, bisa ditopang, bisa ditambal lagi dengan hadis-hadis dhaif yang lain yang sama-sama munjabir. Kemudian di majmu' turuqih dengan dikumpulkan jalan-jalannya, dan juga ada syawahidnya, akhirnya apa? Naik menjadi hasan li ghairihi. Apa itu ya? Jadi hasan li dzatihi dengan sahih li ghairihi itu hampir sama. Barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah al-Imam al-Baiquni rahimahullah ta'ala wa kullu ma'an rutbatil husni qasr fa huwa ad-dha'if wa huwa aqsamun kathur. Ini harokatnya banyak yang keliru itu ya. Bahwa aqsamun kathur. Barakallahu fiikum. Maknanya apa? Dan setiap hadis yang tingkatannya itu di bawah hasan, maka itu adalah dhaif, lemah. Dan hadis dhaif ini pembagiannya banyak sekali. Apa maksudnya itu ya? Maknanya ya, fa huwa dhaif wa huwa aqsamun kathur. Dalam artian hadis dhaif ini pembagiannya banyak sekali. Munqati' juga dhaif, mu'dal juga dhaif. Paham itu ya? Kemudian hadis apa maudhu' dhaif enggak? Dhaif. Syadz juga dhaif, munkar juga dhaif. Paham maksudnya ini insyaallah ya? Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hadis dhaif itu mudah nanti. Jadi beliau nanti akan apa?
barakallahu fikum al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala, beliau mengatakan intinya hadis dhaif itu selain hadis hasan. Ini kurang tepat ya. Bahkan selain hadis sahih juga dhaif enggak? Dhaif enggak? Dhaif enggak selain hadis sahih? Di bawah hadis sahih dhaif enggak? Di bawah hadis sahih dan hasan dhaif enggak? Nah, beliau mengatakan, setiap hadis yang di bawah tingkatnya di bawah hasan itu adalah dhaif. Ini nanti para ulama menyebutkan laukana, seandainya mu'allif menggunakan lafaz maqbul. Lafaz maqbul dalam artian setiap hadis yang di bawah maqbul itu hasan dan dan sahih, maka itu adalah dhaif, itu benar. Lebih bagus karena mencakup hasan yang dhaif itu loh. Tapi kalau cuman setiap hadis yang di bawah hasan adalah dhaif, itu kan berarti yang sahih enggak dimasukkan. Dari sini qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-hadits ad-dha'if, hadis yang lemah itu huwa al-qismu tsalits fi an-nazm, adalah pembagian ketiga dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa ma khala an rutbatil hadis al-hasan, yaitu yang kosong yang kosong dari tingkatan hadis hasan. Wa ma'lumun annahu idza khala an rutbatil hadis al-hasan, dan perkara yang sudah diketahui juga bahwasanya apabila hadis itu kosong dari tingkatan hadis yang hasan, faqad khala an rutbati as-sihhah, an rutbati as-sihhah, sungguh dia juga telah terkosongkan dari tingkatan sahih hadis yang sahih. Wa hina idzin naqul, maka kita katakan pada waktu itu pula, thayyib. Naqul kita katakan al-haditsu ad-dha'ifu, hadis yang lemah itu malam tatawafar fihi syurutus shihhah wal hasan. Ini kepanjangan aslinya. Kalau seandainya kita katakan malam tatawafar fihi syurutul maqbul, itu lebih aula karena disebutkan sebagian para ulama seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat maqbul. Maqbul itu hadis yang terima. Hadis yang terima itu apa? Sahih dan hasan. Walaupun ini sudah benar juga ya. Cuman kalau meringkasnya pakai maqbul itu loh. Karena dhaif nanti di maqbul enggak? Dhaif maqbul enggak? Dhaif maqbul enggak? Enggak maqbul. Barakallahu fikum. Karena yang diinginkan dengan dhaif ini dhaif yang ghair mujabir. Dhaif yang dhaifun jiddan. Paham ya? Barakallahu fikum. Dhaifun syadid itu istilahnya. Paham insyaallah? Dari sini jadi kita katakan hadis dhaif itu, kata beliau, hadis dhaif itu adalah malam tatawafar fihi syurutus shihhah wal hasan, yaitu hadis yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Ai malam yakun sahihan wala hasanan, yaitu selama hadis itu tidak sahih, tidak hasan, tidak dhaif. Kalau itu sudah tahu, benar ya. Falau rawahu syakhsun adlun, kalau seandainya ada seorang perawi yang meriwayatkan perawi tersebut adl, memiliki sifat adalah, mustaqimus sirah, ya kan? Yang lurus dalam hidupnya, lakin dhabtuhu dhaif, tapi hafalannya lemah. Dhabtnya, keternatan dan ketelitinya, hafalannya barakallahu fikum lemah, walaysa bi khafif dhabt, tapi lemahnya itu bukan dikatakan dhabtnya khafif, di bawah lagi. Paham ya? Barakallahu fikum, di bawah lagi. Fa inna hadzal haditsa yakunu dha'ifan, maka hadis ini menjadilah apa? Dhaif, lemah. Masalah ya. Wa idza rawahu bi sanadin munqati'. Namun apabila ada seorang perawi yang meriwayatkan dengan sanad yang munqati', yang terputus. Paham ya? Munqati' itu ma'ruf ya, terputus sanadnya ya, tidak sambung ke Rasulullah itu loh. Nanti akan kita lewati pembahasannya. Yakunu dha'ifan aidha, maka itu juga menjadi hadisnya lemah. Hadis tersebut menjadi lemah juga. Wa halum majarrah, dan perlakukanlah yang seperti ini. Maksudnya itu suruh ngiaskan itu loh. Kami halum majarrah itu maksudnya kiaskanlah, perlakukanlah yang seperti ini contohnya. Jadi kapan saja kamu menjumpai hadis kok munqati' sanadnya dhaif. Menjumpai hadis kok barakallahu fikum perawinya kok lemah hafalannya, tapi lemah hafalannya di bawah khafif, kami lebih lemah lagi, itu berarti dhaif. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan. Jadi khulasahnya bagaimana khulasahnya? Khulasahnya berarti hadis itu terbagi barakallahu fikum pada asalnya secara globalnya itu 3. Sahih, hasan sama dhaif. Itu yang global dulu ya. Barakallahu fikum. Karena yang sahih muhtajun bih. Hasan juga muhtajun bih. Baik itu sahih li ghairihi atau sahih li dzatihi dijadikan hujah.
Hasan lidzati, hasan li ghairihi dijadikan hujjah. Adapun dhaif yang diinginkan sini adalah dhaif yang ghairu mujabir. Jadi la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau dalam masalah fadhailul a'mal itu diperbolehkan, tarhib diperbolehkan itu, tapi pendapat yang sahih tidak diperbolehkan. Karena nanti kalau seandainya kita membuka pintu masalah itu nanti diperbolehkan berdalilkan hadis dhaif dalam masalah memberikan dorongan dan juga motivasi, itu nanti akhirnya banyak menggunakan hadis palsu. Hadis palsu kan dhaif kan, akhirnya banyak memasukkan hadis. Menyebarkan hadis yang palsu berarti sama saja dia ikut ta'awun mengerjakan apa perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah ancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Paham salah ya? Nah. Kita lihat kesimpulannya. Wa qad dzakara al-mu'allif al-an thalathata aqsam min aqsamil hadis. Mu'allif yaitu al-Imam Al-Baiquni sudah menyebutkan 3 jenis ya. 3 jenis hadis yang barakallahu fikum yang beliau sebutkan. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. 1. Kemudian berikutnya apa? Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Itu yang kedua hasan. Barulah yang ketiga beliau menyebutkan wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun katsur. Apa itu ya? Nah, itu pembagian yang berapa? Yang ketiga, hadis yang lemah. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang terdapat pada hadis yang sahih atau hadis yang hasan, atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya hadis yang maqbul. Mafhum insyaallah? Naam. As-sahihu al-hasan ad-dhaif. Lakin al-waqi' anna al-aqsama khamsatun 'ala ma harrarahu Ibnu Hajar wa ghairuhu. Akan tapi kenyataannya, kenyataannya, faktanya anna al-aqsama khamsah. Bahwasanya pembagiannya itu ada 5. 'Ala ma harrarahu Ibnu Hajar wa ghairuhu. Sebagaimana yang telah apa? Telah diuraikan atau telah ditetapkan oleh Ibnu Hajar dan juga yang selainnya. Paham ya? Setelah teliti, dicek ternyata 5. Apa itu? As-sahihu li dzatihi, as-sahihu li ghairihi, al-hasan li dzatihi, al-hasan li ghairihi. Yang kelima ad-dhaif. Walaupun kalau kita telusuri sebenarnya sahih li ghairihi ini sama dengan hasan li dzatihi, cuman terkumpulkan yang banyak itu loh ya. Dikumpulkan hadis yang hasan li dzatihi dengan dikumpulkannya banyak jalan tadi itu di majmu' turuqih langsung naik menjadi apa? Sahih li ghairihi. Paham ya? Hasan li ghairihi juga sama, aslinya dhaif yang munjabir. Hadisnya lemah, dhaif, cuman munjabir. Munjabir itu masih bisa ditopang, bisa ditambal itu loh. Dengan dikumpulkannya hadis-hadis dhaif yang lain yang munjabir juga. Akhirnya yartaqi, naik menjadi hadis apa? Hasan li ghairihi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fasahihu li dzatihi, maka sahih li dzatihi itu huwa ma taqaddama ta'rifuhu, sebagaimana sudah kita lewati pengertiannya. Adapun yang berikutnya pengertian sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi insyaallah kita akhirkan. Yang jelas khulasahnya barakallahu fikum wa hari ini kita membahas masalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat apa? Hadis yang makbul, yaitu tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih, tidak pula terpenuhi syarat-syarat hadis yang hasan. Barakallahu fikum. Nah, cukup sekian dulu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.